Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini konsep mengenai assignment ya, penugasan. Ini bagian juga dari materi manajemen sains kita. Oke, assignment di sini itu penugasannya yaitu aturannya satu individu hanya akan mendapat satu penugasan. Jadi hanya dapat satu penugasan. Jadi relasinya ini one to one ini. Jadi tidak ada satu individu dua penugasan atau satu tugas dikerjakan oleh banyak orang, tidak seperti itu. Jadi satu individu hanya akan mendapat satu penugasan ya dalam hal assignment yang akan kita lakukan penyelesaiannya. Nah, salah satu metode yang akan kita bahas adalah metode Hungarian. Di dalam metode Hungarian ini, model penugasannya biasanya digunakan untuk mencari nilai optimal dari suatu jaringan. Jadi mencari nilai optimal ya. Nah, mencari nilai optimal di sini ada memaksimumkan dan ada meminimumkan. Jadi ada dua kategorinya. Beda seperti masalah transportasi yang udah kita bahas sebelumnya, itu kasusnya kasus minimum semua itu. Dalam hal penugasan ada kasus max, ada kasus min. Pada gambaran di sebelah nih terlihat bahwa satu subjek hanya memiliki satu tujuannya. Ya, jadi relasinya 1:1 ya. Jadi tidak ada nih Andre memiliki tujuan 2, tidak berlaku. Jadi relasinya 1:1. Tahapan dari metode Hungarian ini ada beberapa tahapan. Di yang pertama itu penting kita lakukan bahwa susun data dalam bentuk matriks bujur sangkar. Jadi matriks bujur sangkar ya, yaitu jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi kita bentuk susunan datanya itu harus barisnya harus banyak dengan jumlah kolomnya, jumlah baris harus banyak dengan jumlah kolom. Nah, jika yang dicari adalah nilai maksimal, maka setiap data pada matriks, setiap elemen matriksnya itu kita kalikan dengan -1. Itu kalau dicari nilai maksimal. Namun kalau tidak dicari nilai maksimal atau nilai minimum, tidak perlu kita kalikan dengan sesuatu. Oke, tahapan berikutnya terlihat prosesnya yaitu tentukan nilai terkecil dari setiap barisnya. Jadi setiap baris dari matriks yang kita susun nomor 1 tadi itu kita cari nilai terkecilnya dari setiap baris. Selanjutnya unsur-unsur dari setiap baris itu kita kurangi dengan nilai terkecil menurut barisnya tadi. Jadi setiap baris kita kurangkan dengan nilai terkecil setiap barisnya yang bersesuaian ya, tentunya bersesuaian. Oke, yang ketiga, kalau tadi yang kedua nilai terkecil setiap baris, maka langkah selanjutnya itu setelah kita kurangkan tadi itu adalah mencari nilai terkecil dari setiap kolom. Jadi setiap kolom kita cari nilai terkecilnya. Lalu dengan cara yang sama, setiap unsur setiap kolomnya kita kurangkan dengan nilai terkecil di kolomnya tersebut. Jadi yang bersesuaian ya. Yang berikutnya, yang keempat, kita buat garis vertikal atau horizontal. Jadi horizontal ya, tidak boleh diagonal. Nah, garis yang dibuat harus melintasi nilai 0. Jadi nilai 0-nya harus kena dalam garis yang kita buat tadi. Dan diusahakan seminimal mungkin jumlah garisnya. Jadi kita bentuk garisnya melintasi 0 dan setiap garis itu kita usahakan seminimal mungkin jumlah garisnya dari jumlah baris ya, seminimal mungkin jumlah baris atau kurang dari jumlah baris. Kita usahakan mencarinya kurang dari jumlah baris. Nah,
Jika jumlah garis kecil dari jumlah baris, jika terbentuk kita temukan jumlah garis yang kecil dari jumlah baris, maka kita tentukan nilai terkecil angka dari angka-angka yang tidak dilintasi oleh garis. Jadi kita tentukan nilai terkecilnya dari angka-angka yang tidak dilintasi oleh garis. Nanti ada proses selanjutnya, proses perhitungan angka yang tidak dilintasi oleh garis, kita kurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Angka yang dilintasi oleh satu garis nilainya tetap, dan angka yang dilintasi oleh dua garis kita tambahkan dengan angka terkecil yang kita temukan tadi. Selanjutnya kita tarik lagi proses keempat, yaitu proses penarikan garis ya, yang melintasi 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris, maka matriks sudah optimal. Setelah solusinya matriks sudah optimal, berarti kita sudah dapatkan solusinya. Kita temukan lagi solusinya, yaitu kita cari solusinya dengan menentukan pasangan penugasan optimal MPPO. Menentukan pasangan penugasan optimal. Nah, bagaimana prosesnya kita lihat nanti pada contoh soal ya. Nah, seandainya langkah 1 tadi, kembali ke langkah 1, tadi kan menyusun datanya harus berbentuk matriks persegi ya, sangkar ya. Jika tidak terjadi matriks persegi, maka kita harus menambahkan baris atau kolomnya ya. Misal jumlah baris lebih besar daripada jumlah kolom. Jumlah barisnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris. Sedangkan jumlah kolomnya 4. Nah, supaya terjadi matriks persegi, maka jumlah kolom ini harus kita tambah menjadi 1. Ada kolom 1, satu kolom yang baru di mana unsurnya 0 semua. Jadi ya, ini jika penyusunan datanya ternyata tidak membentuk matriks persegi ya. Berarti kita harus ubah dia dulu menjadi matriks persegi. Bagaimana cara mengubahnya? Kita tambahkan jadi penambahan kolom, dalam hal ini ketika barisnya lebih besar daripada jumlah kolom. Oke, begitu juga jika barisnya kecil daripada kolom. Nah, ini barisnya 4, kolomnya ada 5, berarti yang kolom barisnya kita tambah dengan satu baris baru, yaitu barisnya 0 semua. Jadi barisannya 0 semua di barisan akhirnya, sehingga dia membentuk matriks persegi. Yaitu penyesuaian jika matriksnya tidak terjadi matriks persegi pada awalnya. Oke, kita masuk contoh soal ya. Dalam saat ini suatu perusahaan memiliki 4 operator, yaitu operatornya ada si A, B, C, dan D, dan 4 mesin. Jadi ini mesin ya, 1, 2, 3 itu mesin 1, 2, 3, 4. Manajer perusahaan ingin mengetahui kombinasi keadaan kerja operator dan mesin yang dimilikinya. Jadi dia mau mengetahui bagaimana dia menempatkan operator mana yang ke mesin 1, operator mana yang mengoperasikan mesin 1, operator mana yang mengoperasikan mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Jadi satu operator hanya mengoperasikan satu mesin saja. Nah, anggapannya setiap operator itu punya kemampuan yang pas untuk mengoperasikan setiap mesin. Dia punya kemampuan. Nah, ini datanya merupakan data kemampuan setiap operator dalam mengoperasikan setiap mesinnya. Operator A mampu mengoperasikan mesin 1 sebesar 15 menit. Satuannya menit di sini ya. Operator B mampu mengoperasikan mesin pertama dengan 11 menit. Itu data yang kita dapatkan dari tabel ini. Atau ini kita baca berarti operator C mampu mengoperasikan mesin 4
selama 9 menit dan seterusnya. Jadi ini merupakan data waktu pengoperasian dari setiap operator mengoperasikan setiap mesinnya. Nah, dalam hal ini yang mau dicari solusi oleh manajer ada 2 permasalahan yang mau disolusikan, yaitu manajer harus mengetahui bagaimana nih berapa waktu terpendek yang bisa dikerjakan oleh keempat operator tersebut. Waktu terpendek berarti itu adalah kasus minimum, meminimumkan. Dan kedua, berapa waktu terlama yang bisa dikerjakan keempat operator, berarti itu adalah kasus maksimum. Jadi dalam hal ini si manajer mau mencari penempatan untuk waktu terpendeknya, bagaimana operator ini mengoperasikan mesin-mesin mana saja dalam waktu yang terpendek total secara keseluruhannya. Dan yang kedua, bagaimana pengoperasian dari penempatan operator ke setiap mesinnya sehingga total waktunya waktu terlama. Itu kasus maksimum ya. Kita selesaikan dulu permasalahan kasus minimumnya. Kembali ke tahapan tadi yang sudah jelaskan metode kemarin yang pertama, yaitu ini datanya ya, kita susun menjadi matriks persegi. Oke, ini sudah tepat. Ini matriksnya matriks persegi dengan 4 baris dan 4 kolom. Nah, maka kita lanjutkan untuk langkah selanjutnya, yaitu setiap baris kita tentukan nilai terkecilnya. Perhatikan baris pertama. Baris pertama ini komponen angka-angkanya kita perhatikan, kita tentukan mana nilai terkecilnya. 15, 21, 5, 6. Maka yang terkecil adalah 5. Dengan cara yang sama, berarti baris kedua adalah 7 yang terkecil. Baris ketiga yang terkecil adalah 9. Dan baris keempat yang terkecil nilainya adalah angka 7. Kalau ada 2 angka yang sama, udah pilih aja salah satu. Nggak perlu dibingungkan kolom mananya ya. Jadi yang kita ambil nilai terkecilnya, pilih salah satu kalau terjadi ada nilai angka terkecil yang sama pada satu barisnya. Oke, setelah kita tentukan angka terkecil setiap baris, maka kurangkan nilai setiap baris, unsur-unsur setiap baris tadi dengan nilai terkecil yang persesuaian tadi. Baris pertama ini berarti 15 kita kurangkan dengan 5. Untuk tahap selanjutnya ya, 15 kurang 5, ini prosesnya ditampilkan di tabel ini. 15 kurang 5 berarti 21 kurang 5, 5 kurang 5, dan terakhir 6 kurang 5. Jadi setiap elemennya kita kurangkan dengan nilai terkecil tadi, kurang 5. Baris kedua berarti kita kurangkan dengan angka 7. Angka 7 kita kurangkan. Berarti 11 kurang 7, 20 kurang 7, 15 kurang 7, 7 kurang 7. Dengan cara yang sama, berarti ini dikurang 3, kurang 9, maaf. Ini kurang 9, kurang 9, kurang 9. 14 kurang 9, 12 kurang 9, 16 kurang 9, 9 kurang 9, terakhir berarti dikurang 7 juga, kurang 7. Jadi kita lakukan perhitungan ya, ini perhitungan biasa saja di sini. 15 kurang 5, 10. Oke, lanjutkan perhitungan kita sesuai dengan yang sudah kita lakukan tadi. Dapat matriks yang baru berarti. Ini matriks yang selanjutnya, matriks kedua. Langkah selanjutnya, tadi kita sudah menentukan nilai terkecil setiap baris, berarti untuk kolom lagi, angka terkecil dari setiap kolomnya. Angka terkecil dari setiap kolomnya. Berarti ini dia matriksnya tadi. Saya tambahkan ke sini. Angka terkecil dari kolom pertama berarti 3. Angka terkecil kolom kedua 0. Ketiga 0 dan keempat juga 0. 0 di sini kan ada 2, yang mana terserah yang mana. Cari aja salah satu. Oke, selanjutnya sama prosesnya seperti tadi, kita kurangkan unsur setiap kolomnya tadi dengan angka terkecilnya yang bersesuaian. Berarti 10 kita kurangi 3. 4 kurang 3.
5 kurang 3, 3 kurang 3. Ini prosesnya ya. Ini prosesnya ditampilkan. Dikurangkan 3. Kolom kedua berarti kurangkan 0 semua. Kolom kedua kurangkan 0 semua, kolom ketiga kurangkan 0 semua karena angka terkecilnya 0. Kolom keempat juga dikurangkan angka 0 semua. Dengan cara yang sama kita lakukan proses penghitungan sederhana ini, dapatlah dia matriks ini. Oke. Selanjutnya langkahnya adalah menarik garis. Garisnya boleh horizontal, boleh vertikal yang melintasi angka 0. Jadi angka 0-nya harus kena garis. Setiap angka 0 harus kena garis. Kita buat seminimal mungkin. Artinya di sini berarti mungkin nggak kita menarik barisnya 4, 3 ya. Barisnya 3. Barisnya 4, 1, 2, 3, 4. Berarti mungkin nggak kita menarik 3 garis. 3 garis saja kita tarik, tapi 0-nya sudah kena garis semua ya. Kita buat garisnya. Ini garis pertama. Ada 0 di sini kan, kita kena dia 0. Berikutnya seperti ini. Nah, ini 0-nya kena garis. Oke, ini juga 0-nya kena garis. Sip. 3 garis bisa kita bentuk. 3 garis bisa kita bentuk, 0-nya kena garis semua. Dan pembentukan garis ini bisa beraneka ragam ya, bisa macam-macam, tergantung si penyelesaian ini, yang menyelesaikan masalah ini dengan metode Hungarian ini. Bisa juga model garisnya seperti ini. Atau seperti ini juga bisa model garisnya. 1, 2, 3. Jika seperti ini, 3 juga terlintas, semua 0-nya juga kena garis. Prosesnya bisa terjadi perbedaan tapi ending sama. Nah, di sini ya, 3, 1, 2, 3. 0-nya udah kena semua. Oke. Kita ambil yang kedua tadi garisnya. Ini, tarik garis. Nah, selanjutnya apa? Perhatikan angka yang di luar garis ini, yang tidak kena garis. Angka terkecilnya kita cari, berarti 1. Kita cari angka terkecilnya 1. Nah, ada 3 di sini ya. Ingat tadi proses yang ini tadi. Proses ini. Nah, nih. 3 proses ini. Ingat. Jika tidak dilintasi garis, maka angkanya dikurangkan dengan angka terkecil tersebut. Yang dilintasi 1 garis nilainya tetap, yang dilintasi 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Oke, maksudnya apa? Kita perhatikan. Nih, kita perhatikan angka yang dilintasi 1 garis. Yang dilintasi 1 garis berarti ada angka 7, 16, 0, dan ada angka 0, 0, 2. Ini lintasnya 1 garis, sehingga angka ini tetap, tidak ada perubahan. Yang kena 1 lintas garis, dia tetap 7, 16, 0, 0, 0, 2, tetap ya. Selanjutnya, angka yang di luar garis kita kurangkan dengan angka terkecil tadi. Nah, berarti ini kurangkan dengan 1, kurangkan 1, kurangkan 1, 3 kurang 1, 7 kurang 1. Ini prosesnya. Ini warna ungu ini. Kurang 1 dia. Satunya dari mana? Dari angka terkecil yang kita dapatkan di luar kena garis. Oke, selanjutnya yang kena 2 garis. Yang kena 2 garis ini ada angka 3 dan angka 1. Maka yang kena 2 kali garis itu ditambah dengan angka terkecil tadi. Berarti ditambah 1. Tambah 1, tambah 1. Dapatlah proses perhitungannya ini ya. Ini proses perhitungannya. Oke, hati-hati angka-angka perhitungan kita dalam menghitung salah proses. Selanjutnya, setelah kita dapatkan matriksnya, kembali kita lakukan tarik garis. Tarik garis kembali.
seminimal mungkin. 3 lagi kita coba, mungkin nggak 3 garis angka nolnya kena semua dalam lintasan garis. Oke, kita coba ya. Di sini kita coba deh sama ya. Kita coba mungkin nggak 3 garis angka nolnya kena semua. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada 0 yang tidak kena, berarti tidak bisa. Tidak bisa 3 seperti itu. 1, 2, 3. Oh, ada angka 0 yang tidak kena, berarti tidak bisa 3. Coba kembali. Apakah 1, 2, 3. Oh, tidak bisa. Ada angka 0 yang tidak kena garisnya. Tidak kena garis. Memang tidak ada ditemukan yang 3 garis kena 0 semua ya. Berarti 4 kita tarik garisnya. 1, 2, 3, 4 bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini, 4 garis. 1, 2, 3, 4. Sudah ya. Oke, karena jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris, maka solusi optimal sudah dapat kita temukan. Bagaimana kita menemukan solusi optimalnya? Perhatikan cara menariknya tadi yang MPPO-nya. Cari terlebih dahulu operator ini hanya bisa menggunakan mesin mana ya. Berarti artinya nolnya cuma 1. Ada nggak operator yang memiliki 1 0 dalam barisnya? Oh ada, yaitu operator A dan operator C. Satu-satunya tidak bisa dia diwakilkan, artinya tidak ada nolnya lebih dari 1 ya. Jadi dia hanya boleh mengoperasikan mesin 3 ini artinya. Mesin 3, jadi fokus kita terhadap angka 0. Hati-hati perhitungannya tadi. Nah yang A berarti mengoperasikan mesin 3. Nah, pantauan kita selanjutnya ada lagi nggak? Oh ada, C. C hanya boleh dioperasikan oleh mesin 4. Mengoperasikan mesin 4. Nah, karena mesin 4 sudah hanya boleh dioperasikan oleh mesin 3, oleh si C, maka yang 0 ini nggak boleh lagi. Berarti yang si B ini nggak boleh mengoperasikan mesin 4. Karena mesin 4 tadi kan relasinya 1-1 ya, relasinya 1-1. Jadi nggak boleh lagi 0 di sini dikasih kesempatan, artinya dikena tilang. Karena 0 sini kena tilang, berarti fokus 0 kita berikutnya ini. Oke, berarti yang B mengoperasikan mesin 1. B mengoperasikan mesin 1. Karena 1 sudah dioperasikan oleh B, maka yang D nggak boleh lagi mengoperasikan mesin 1. Nggak boleh lagi nolnya dipakai di sini. Oleh karena itu, D mengoperasikan mesin 2. D mengoperasikan mesin 2. Berarti A mengoperasikan mesin 3, B mengoperasikan mesin 1, C mengoperasikan mesin 4, dan D mengoperasikan mesin 2. Relasinya 1-1. Tidak ada operator mengoperasikan 2 mesin, nggak ada juga mesin dioperasikan oleh 2 operator. Dapat kesimpulannya, kembalikan dia ke data awal. Di data awalnya ini tadi, berarti yang bersesuaian, ini kan solusi kita ini tadi. Nah, ini jadi pilihan. Ini tadi kena tilang, tidak boleh dipilih. Berarti ini A di 3 tadi kan, ini dia A di 3 5 menit, dapatnya 5 menit. B 11 menit di operasi mesin 1, C operasi mesin 4 maka di 9 menit, dan D berarti operasi mesin 2 yaitu 7 menit. Totalnya berarti 32 menit. Jadi total operasi waktu mengoperasikan waktu terpendeknya sebesar 32 menit. Selesai penyelesaian masalah ini. Bagaimana dengan kasus maksimum? Nah, kasus maksimum datanya kita tetap pakai data yang tadi ya. Nah, seperti yang ditampilkan di awal,
kita mencari nilai max, maka data kita kalikan dengan min 1 setiapnya. Berarti 15 jadi min 15, 21 jadi min 21, dan seterusnya. Jadi semuanya kena tanda negatif. Di sini saja perbedaannya. Selanjutnya langkahnya persis sama seperti yang tadi. Cari nilai terkecil setiap barisnya. Baris pertama, maka yang terkecil adalah min 21. Baris kedua, min 20. Baris ketiga, min 16. Baris keempat, min 10. Dengan cara yang sama, selanjutnya berarti min 15 kita kurangkan dengan min 21. Hati-hati, tanda negatif ya. Oke, di sini juga kurang min 21, berarti di sini nanti dikurang min 21, di sini juga dikurang min 21. Hati-hati, tandanya bertemu min berarti positif ya. Jadi perhitungannya berarti ini dikurang min 20. Nah, ini berarti dikurang min 20 dan seterusnya. Oke, berarti ini dikurang min 16, kurang min 16. Berarti yang di bawah nanti baris terakhir min 10 kurang min 10. Nah, jadi kita hitung perhitungannya dengan cara seperti biasa. Dapat kembali prosesnya. Langkah selanjutnya per kolom lagi nilai terkecil dari setiap kolom. Berarti ini 0, kolom 2 0, kolom 3 juga 0, kolom 4 juga 0. Kurangkan dengan angkanya, berarti ya nilainya sama, tidak berubah. Langkah selanjutnya, tarik garis yang melintasi angka 0. Bisa nggak kita lintas 3 garis, angka 0-nya kena semua. 1, 2, 3. Oke, kena 0-nya semua. Sehingga proses ini bisa kita lanjutkan. Ada nggak garisan yang lain? Ada, bisa jadi ada. 1, 2, 3. 3 juga. Jadi terserah lintasannya seperti apa, yang jelas konsepnya memenuhi ya 3 garis. Kenapa 3? Kita usahakan kurang dari jumlah barisnya. Oke, fokus berikutnya adalah nilai terkecil dari nilai angka yang tidak kena garis. Berarti nilai terkecil di sini adalah 5. Ini dikurang 5, yang satu garis tetap, ini kurang 5 nantinya, ini kurang 5, ini kurang 5, ini tetap, ini kurang 5, ini kurang 5, ini tetap, ini ditambah 5 jadinya, karena 2 garis, ini tetap, ini jadi tambah 5, ini tetap, dan ini tetap. Oke, berarti lakukan perhitungannya 1, 0, 11, 10 dan seterusnya ya. 1, 0, 11, 10 dan seterusnya. Ini proses yang tadi menentukan angka terkecil. Oke, dengan langkah selanjutnya kita tarik garis lagi yang memungkinkan dia 3. Bisa nggak 3? Jika bisa 3 berarti kita lakukan lagi perhitungan seperti tadi ya. Oh, ternyata bisa 3 seperti ini. Akibatnya cari lagi angka terkecil dari yang tidak kena garis, ini angka terkecil. Jadi setiap angkanya kita kurangkan yang tidak kena garis. Ini kurang 1, ini tetap, ini tetap, ini kurang 1, makanya jadi 9 di sini ya, jadi 0. Ini berarti kurang 1, tetap, kurang 1, ini kurang 1, tetap, kurang 1, ini jadi tetap, ini jadi tambah 1, tambah 1, tetap. Ini dia proses hasilnya dari angka-angkanya. Setelah itu kita tarik garis lagi. Ada nggak 3 garis yang memenuhi sehingga nolnya kena semua? Coba ditemukan ya. Ditemukan. Coba silakan Anda coba ditemukan 3 garis nolnya kena semua, tidak ada.
harus 4 sehingga nomor kena semua pada lintasan garis. Karena dia sudah mau semua kena garis, akibatnya dia sudah optimal. Tarik kesimpulan. Ini kondisi yang sudah optimal. Oke, bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Sama seperti tadi, ada nggak garis yang memuat 1 0 saja? Oh, ada. Hanya ini. Oke, berarti itu di awal pertamanya kita beri sebagai kesimpulan. Ini tadi A, B, C, D ya. 1, 2, 3, 4. Oke, karena ini sudah, akibatnya yang 0 di atas tidak boleh lagi. Karena ini sudah tidak boleh, berarti kesempatan 0 ini harus diambil. Karena ini sudah diambil, maka kita lihat ke atas. Oh, 0 ini nggak boleh karena sudah terpakai 0 yang di bawah, nggak boleh lagi. Karena ini nggak boleh, maka yang dalam satu baris 0-nya ini yang boleh, maka si A yang boleh. Karena ini sudah dikerjakan oleh si A, maka 0 yang di bawah tidak boleh lagi. Berarti D nggak boleh mengerjakan yang satu, relasinya kan tadi 1-1. Karena ini nggak boleh dikerjakan oleh si D, maka dia mengerjakan yang mana? Dia mengerjakanlah yang 4. D yang 4. Jadi A1, A-nya ke 1, B-nya ke 2, C-nya ke 3, D-nya ke 4. Nah, berapa waktu timingnya? Kembalikan ke data awal. Ini data awal kita 15, 20, 16, dan 10. Berarti total optimalnya yaitu selama 61 menit dengan penempatannya seperti ini ya. Oke, demikian pembahasan kita mengenai metode penilaian. Sederhana sekali memang, namun jika tidak diulang-ulang ya tidak akan dapat diulang dan dipahami dulu. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.